Bertepatan dengan Rahina Buddha Kliwon, Wuku Dungulan, menurut penanggalan Hindu, umat Hindu di Bali memperingati Hari Raya Galungan, yang dimaknai sebagai kemenangan Dharma atau kebaikan, melawan adharma atau keburukan. Rasa syukur tersebut diwujudkan dengan menghaturkan puja dan persembahyangan. Sejak pagi hari, umat Hindu telah melaksanakan serangkaian persembahyangan, dimulai dari rumah masing-masing. Umat selanjutnya, berkeliling melakukan persembahyangan ke sejumlah pura-pura besar. Namun demikian, melihat perkembangan signifikan kasus positif COVID-19 di Bali, membuat pelaksanaan persembahyangan di sejumlah pura, dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Seperti yang terlihat di Pura Desa dan Puseh, yang berlokasi di Desa Adat Kapal, Mengwi, Badung, Bali. Sebelum memasuki areal pura, sejumlah pecalang telah bersiap melakukan pemeriksaan. Setiap umat yang akan melakukan persembahyangan, wajib memakai masker, serta melalui pengecekan suhu tubuh. Begitu sampai di areal tengah pura, umat yang menunggu giliran bersembahyang tak diizinkan bergerombol. Umat yang memasuki halaman dalam pura untuk bersembahyang, juga dibatasi maksimal 30 orang, untuk setiap sesi persembahyangan. Mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 dari klaster upacara adat, pihak desa adat juga mengatur jarak duduk yang aman, sehingga umat nyaman saat melaksanakan persembahyangan. Karena warga desa adat Kapal berjumlah puluhan ribu orang, pengaturan persembahyangan di Pura Desa dan Puseh Desa Adat Kapal dilakukan bergiliran perbanjar, mulai dari pagi hingga malam hari. Adanya pengaturan tersebut, membuat umat yang terlihat berada di areal pura, tak seramai biasanya. Padahal saat kondisi normal, jumlah umat yang melakukan persembahyangan saat Hari Raya Galungan, di pura ini, bisa mencapai ratusan hingga ribuan orang, untuk setiap sesi persembahyangan. Yaitu kami selaku Bendesa Adat Kapal melaksanakan dan secara konsekuen ya, mematuhi aturan COVID daripada protokol kesehatan ini. Langkah-langkah yang kami ambil adalah satu, dengan sosialisasi melalui surat kepada masyarakat. Ya, sejumlah kramo yang ada di Desa Adat Kapal sudah semua kami beri surat agar mengikuti protokol kesehatan. Nah, yang kedua, kami sudah menyediakan cek ukur suhu di setiap pura yang ada di Desa Adat Kapal. Yang ketiga, secara tegas kami nyatakan bahwa bila kramo yang ke pura tidak memakai masker, maka kami larang untuk masuk ke dalam pura. Nah, lalu tempat duduk dalam persembahyang itu kami atur jaraknya. Ini gunanya untuk mengantisipasi untuk penyebaran virus corona yang masuk. Berarti untuk warga yang ingin maturan ke Pura Desa, kita wajib mengecek suhu tubuh beliau. Sekiranya suhu tubuh beliau sampai di atas 38 atau 40, kita tidak perkenankan beliau untuk mengaturkan pemuspahan di Pura Desa. Mungkin sembah puyung macam ini perjebos mapamit bang alon-alon termaning malin jebos yang wetan nangkil kekayaan dan kiosan bangga tetap mengikuti aturan protokol COVID-19 kunci duaning ide dane nendang dadas ampat ring budiki nesane dahak mau sesem sang membahayakan bos kali makin ya sangat berkayun meter ya. Itu namanya membukakan diri dengan genah tur jaga jarak minimal 1,5 meter.
Selain itu, beberapa hari jelang perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, sejumlah desa adat di Bali pun telah berinisiatif melakukan penyemprotan desinfektan ke sejumlah pura, yang nantinya menjadi pusat persembahyangan umat. Bahkan, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, pihak desa adat juga telah memasang tanda duduk untuk mengatur jaga jarak aman antar umat saat melakukan persembahyangan di dalam pura. Seperti yang terlihat di pura dalam penataran Desa Adat Legian. Satgas Covid di desa adat setempat menyemprotkan cairan desinfektan ke seluruh bagian pura, mulai dari bangunan Candi Bentar, sejumlah balai-balai, termasuk tempat yang diperuntukkan menaruh berbagai sarana upacara. Demi memastikan protokol kesehatan telah diterapkan dengan baik di seluruh pura di Desa Adat Legian, ratusan petugas, mulai dari pecalang hingga linmas, turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Ya, untuk persembahyang puja wali saja, odalan saja kan memang sudah dibatasi. Jadi sejak COVID ini merebak, jadi jumlahnya juga sudah dibatasi. Dan demikian juga perayaan Hari Raya Galungan. Tentu Hari Raya Galungan kan sudah diatur juga. Pembatasan itu juga diatur berdasarkan jam. Misalnya pagi dapat Kasinoman 1, siang Kasinoman 2, sore Kasinoman 3, dan seterusnya, sehingga tidak menumpuk warga masyarakat yang hadir, dan tetap dalam kerangka protokol kesehatan maksimal 30 orang per Kasinoman itu bisa masuk ke pura. Jadi dalam satu waktu maksimal 30 pembatasannya ya, seperti itu. Tetap pembatasannya tetap berjalan, dan kita berharap dengan pembatasan seperti itu kita turut melakukan pencegahan dalam COVID-19 ini dalam kaitannya dengan klaster lokal yang saat ini sedang dianggap sebagai salah satu sumber penyebaran COVID.